Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini dan kita akan melanjutkan kuliah kita pada materi sesi yang ketujuh atau bagian yang ketujuh, pemetaan geologi. Dan di dalam kuliah kita pada hari ini kita akan lebih banyak fokus kepada pengamatan yang dilakukan di lapangan. Nah, di dalam pengamatan ini ada berbagai macam fitur-fitur pengamatan yang harus dilakukan pada saat kita ke lapangan. Yang pertama tentu saja adalah pengamatan mengenai litologi. Di dalam pengamatan litologi ini kita bisa mengamati bagaimana warna batuan, perubahan warnanya. Umumnya kalau di lapangan kita bisa menggunakan warna langsung, misalnya ini warna putih, kuning, merah, dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang juga kita menggunakan istilah warna terang, gelap, kemudian sedang, dan seterusnya seperti itu. Itu di dalam pengamatan warna. Kemudian kita juga mengamati komposisi dan mineralogi dari suatu batuan. Dan selanjutnya adalah tekstur batuan, yaitu bentuk dan susunan mineral atau butiran penyusun batuan, kemudian struktur batuan, yaitu kenampakan umum permukaan dan sifat tubuh batuan. Jadi yang kita amati di dalam pengamatan litologi ini adalah pengamatan yang selalu kita latih setiap hari pada saat kita ada di laboratorium. Jadi kalau kita di laboratorium kan kita selalu sudah punya lembaran kerja di mana kita mengamati mulai dari warna, kemudian komposisi, tekstur, struktur, kemudian kombinasi dari semuanya itu kemudian kita bisa membuat suatu penjelasan mengenai proses pembentukan dan kondisi-kondisi pembentukan dari batuan itu. Tapi itu tentu saja kita lakukan pada saat kita sudah melakukan tahapan interpretasi. Biasanya di lapangan itu kita fokus melakukan pengamatan dan belum melakukan interpretasi secara menyeluruh. Karena interpretasi baru kita bisa lakukan apabila kita sudah memiliki sejumlah data dan kemudian kita mencoba melihat hubungan-hubungan antara data-data tersebut. Jadi kalau kita masih ke lapangan, biasanya kita menemukan data itu titik per titik sehingga kita fokus kepada pengamatannya. Dan pengamatan litologi itu adalah bagian yang kita perlu latih terus di lapangan setelah kita melakukan latihan di laboratorium. Nah, pengamatan litologi tentu saja akan berbeda jika litologinya itu adalah berupa batuan beku, berupa batuan metamorf, atau berupa batuan sedimen. Jadi masing-masing tentu saja akan berbeda. Tetapi kalau kita melakukan pemetaan geologi permukaan, maka tentu saja batuan yang paling banyak kita temukan di lapangan itu adalah batuan sedimen. Karena sifat batuan sedimen itu kan seperti kita sudah bahas di pertemuan awal dulu bahwa batuan sedimen karena dia merupakan batuan yang terbentuk di permukaan, maka di permukaan bumi mayoritas yang kita temukan itu adalah batuan sedimen. Sementara batuan beku dan batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk umumnya di bawah permukaan. Sehingga kalau kita melakukan pemetaan bawah permukaan, kita juga akan lebih banyak bertemu dengan batuan beku maupun batuan metamorf. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa umumnya kalau kita melakukan pemetaan geologi permukaan itu kita cenderung memetakan batuan sedimen itu. Pengukuran dilakukan umumnya berhubungan dengan batuan sedimen. Tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan kita akan bertemu batuan beku yang muncul di permukaan. Apakah itu karena memang dia terbentuk di permukaan atau dekat permukaan, karena dia adalah batuan beku ekstrusi, atau batuan intrusi yang muncul di permukaan karena ada proses erosi atau ada proses pengangkatan. Kemudian batuan metamorf yang terbaik yang terbentuk karena hubungannya dengan intrusi maupun karena hubungannya dengan tektonik atau yang lainnya. Jadi
sekali lagi bahwa di dalam melakukan pemetaan ini tergantung apa kita melakukan pemetaan di permukaan atau di bawah permukaan. Tetapi yang kita bahas di dalam kuliah kita ini sebagian besar adalah mengenai pemetaan geologi di permukaan. Nah, selain glitologi, kita juga harus memetakan geometri dan hubungan antar lapisan tubuh batuan, baik itu perubahan secara lateral atau ke arah samping maupun perubahan secara vertikal. Jadi ini kita bisa lihat baik itu kita melakukan pengukuran secara langsung, misalnya dengan melakukan measuring section atau stratigraphy terukur, atau dengan cara-cara lain kita melakukan pemetaan geometri antara lapisan atau tubuh batuan. Kemudian yang berikutnya struktur geologi, kita akan memetakan apakah ada pengkekaran pada batuan yang kita temukan pada singkapan, apakah ada proses perlipatan atau tanda-tanda perlipatan yang kita temukan, khususnya pada batuan sedimen, atau apakah ada indikasi terjadinya patahan. Karena ingat bahwa kalau kita bicara struktur geologi ini bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai skala. Bisa saja dia dalam skala mikro, bisa dalam skala kecil, atau skala yang sifatnya makro. Jadi kalau misalnya struktur geologi itu skalanya relatif kecil, kita bisa melihat di lapangan, oh ini ada lipatan, ini ada patahan, ya patahan-patahan kecil. Atau kalau misalnya dia skalanya besar, maka yang kita temukan itu adalah indikasi-indikasinya. Ya, misalnya nanti bisa saja kita temukan ada cermin sesar, bisa ada itu ciri-ciri ininya, ciri-ciri langsung. Ada juga ciri-ciri fisiografis, misalnya penjajaran mata air, kemudian ada gawir-gawir sesar, kemudian ada macam-macam ya yang fisiografis itu kita sudah bicarakan di dalam mata kuliah struktur geologi, atau kita akan bicarakan nanti lebih detail di mata kuliah itu. Kemudian banyak ciri lain, misalnya kalau perlipatan kita hanya menemukan posisi batuan yang miring, ya, artinya kan kalau batuan itu miring, itu sudah mengalami gangguan. Karena ingat, di stratigrafi kita sudah membahas mengenai prinsip original horizontality. Jadi batuan sedimen itu pada dasarnya pelamparannya itu adalah horizontal pada saat awal terbentuk, tetapi kemudian jika mengalami gangguan struktur, dia kemudian mengalami perlipatan dan kedudukan yang tadinya horizontal itu menjadi miring, dan seterusnya seperti itu. Jadi banyak sekali fitur-fitur geologi di lapangan yang tidak langsung menunjukkan apa yang sudah terjadi, tetapi gejala-gejala apa yang sudah terjadi. Itulah tadi yang saya sebutkan kenapa proses interpretasi itu tidak bisa dilakukan dari titik ke titik, tetapi sekumpulan titik yang kemudian kita coba lihat ini menunjukkan proses apa, ini menunjukkan bagaimana kejadiannya, dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah tanda-tanda mineralisasi. Tanda-tanda mineralisasi ini banyak, ya. Bisa saja itu adalah zona-zona mineralisasi, zona-zona alterasi, bagaimana kekar-kekar yang kita dapatkan, apakah sudah membentuk vein-vein atau veinlet dan seterusnya. Itu banyak sekali tanda-tanda mineralisasi yang bisa kita temukan di lapangan. Dan bisa juga ini tanda-tanda mineralisasi ini sangat tergantung kepada kita melakukan atau mencari tanda-tanda mineralisasi apa, apakah itu pada batuan beku, apakah itu batuan metamorf, apakah itu batuan sedimen, apakah dia terbentuk secara primer, apakah dia terbentuk secara, dan seterusnya. Banyak sekali tanda-tanda mineralisasi ini akan lebih banyak nanti kita bahas pada saat kita kuliah geodesa bahan galian, karena di situ khususnya buat adik-adik sekalian yang berminat nanti pada sumber daya mineral dan batu bara, maka pemahaman mengenai geodesa ini menjadi sangat penting. Karena ingat, kita hanya bisa mencari sesuatu, mengeksplorasi sesuatu jika kita tahu apa yang kita cari. Dan untuk bisa mengetahui apa yang kita cari itu, kita perlu mengetahui cara pembentukannya. Itulah geodesa bahan galian. Itulah pentingnya kuliah itu, meskipun kuliah itu hanya 2 SKS misalnya. Jadi itu kita lanjutkan. Nah, sekarang
Setelah fitur-fitur pengamatan ini, bagaimana kita melakukan pengamatan di lapangan? Atau apa saja yang kita lakukan, bagaimana urutannya. Dan ingat, pada saat kita melakukan pengamatan di lapangan, kita seharusnya atau kita biasanya dikondisikan untuk bekerja secara sistematis. Secara sistematis ini berarti ada SOP-nya. Dan SOP itu kita latih berulang, sehingga kemudian SOP itu menjadi semacam kebiasaan sehingga kita tidak perlu saya harus satu ini, dua ini, atau A, B, C dan sebagainya. Tapi itu terjadi secara otomatis. Saya bisa membayangkan adik-adik sekalian, kalau misalnya kita bangun tidur, kemudian kita mau mandi untuk bersiap-siap melakukan aktivitas, maka itu sebenarnya secara otomatis kita bangun, kita biasakan membersihkan tempat tidur, kemudian kalau kita mau mandi, pada saat kita mandi itu kita awali dengan apa? Misalnya awali dengan sikat gigi, kemudian awali dengan, dan seterusnya. Jadi kebiasaan itu membuat SOP itu tidak lagi perlu dilihat secara tertulis, dilihat secara dalam bentuk urutan-urutan, tetapi itu sudah menyatu di dalam diri kita. Jadi proses pengamatan lapangan itu kalau kita latih setiap hari di lapangan, itu akan menjadi kebiasaan. Jadi adik-adik sekalian, itulah pentingnya kenapa kita di samping belajar teori, kemudian praktikum di laboratorium, maka kita perlu ke lapangan secara rutin, melatih kebiasaan kita ini melakukan pengamatan, sehingga pada saat kita melakukan pengukuran di lapangan, melakukan pengamatan di lapangan itu tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlepas. Jadi itu semuanya mulai dari proses pengambilan data, menyediakan peralatan, kemudian menyimpan peralatan kembali pada saat itu sudah SOP yang menyatu di dalam diri kita menjadi kebiasaan, sehingga meminimalisir adanya ketidakteraturan di dalam melakukan pengamatan di lapangan. Nah, baik adik-adik sekalian, pada saat kita melakukan pengamatan di lapangan ini, itu ada berbagai kegiatan, mulai dari penentuan, pencatatan, dan plotting lokasi pengamatan. Ini sangat penting, ya. Jadi ingat, di samping kita menentukan lokasi itu bisa dilakukan baik dengan menggunakan alat bantu GPS, kemudian kita lihat dengan peta dasar yang kita bawa, atau kita menggunakan orientasi lapangan untuk menentukan titik lokasinya dan sebagainya. Kemudian setelah kita menentukan lokasinya di atas peta dasar, itu kita catat di buku lapangan, kemudian kita harus plot lokasi itu di peta dasar. Ya. Jadi selalu diingat bahwa data yang ada di peta dasar itu seharusnya sama persis dengan data yang ada di buku lapangan, dengan cara pencatatan yang berbeda. Karena kalau di buku catatan lapangan itu kita akan menjelaskan secara deskriptif, tapi kalau kita di peta lapangan atau peta dasar, kita akan memplot datanya itu dan kemudian memberikan simbol-simbol di situ, sehingga semua data yang ada di buku catatan lapangan itu ada juga di peta dasar. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pengamatan singkapan secara umum. Jadi kita tidak sampai di lapangan itu tidak langsung ini ada singkapan nih, langsung kita ukur berapa tebalnya, berapa lebarnya dan sebagainya. Itu kita harus lakukan dulu pengamatan secara ini, sehingga kita tahu data apa saja yang kita perlukan. Kita tahu kalau membutuhkan sampel, ada berapa sampel yang kita perlukan, berapa ukurannya dan sebagainya. Ya, jadi kita harus lakukan dulu pengamatan singkapan secara umum. Kemudian kita identifikasi dalam melakukan deskripsi litologi seperti tadi, mulai dari jenisnya, teksturnya, strukturnya, komposisinya, dimensi, dan hubungan antar litologi. Kemudian kita identifikasi dan melakukan pengukuran orientasi fitur struktur geologi dan ciri-cirinya yang ada di lapangan. Sudah saya singgung tadi, identifikasi tanda-tanda mineralisasi, kemudian kita buat sketsa dan foto singkapan. Ingat, sketsa dan foto singkapan itu sesuatu yang sama-sama dibutuhkan. Artinya sekarang ini kan sudah sangat canggih, kita ke lapangan dengan HP kita sudah memiliki kamera digital, atau kita bawa sendiri kamera digitalnya, kemudian kita bisa foto
berulang kali tanpa takut. Kalau dulu kita masih khawatir jangan sampai filmnya habis dan sebagainya, sekarang sudah tidak ada kekhawatiran seperti itu. Kita foto berulang kali juga. Itu yang penting kamera kita cukup memadai kemampuan penyimpanan datanya. Nah, tetapi foto ini kadang-kadang perlu dilengkapi dengan adanya sketsa, karena sketsa ini biasanya kita bisa melakukan penggambaran pada suatu singkapan dengan menonjolkan ciri-ciri atau fitur-fitur geologi yang ada di singkapan itu. Jadi itu ada perbedaan di situ. Nah, kemudian terakhir kita melakukan pengambilan sampel sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan. Maksudnya di sini, kalau kita mengambil sampel, maka kita tahu sampel ini akan kita gunakan apa ini? Hanya untuk pengamatan petrologi, atau perlu juga ada pengamatan petrografi. Ingat, beda petrologi dengan petrografi. Karena petrologi, berarti kita hanya melakukan pengamatan mikroskopis, ya, paling dengan bantuan loop dan sebagainya. Kemudian, kalau kita melakukan petrografi, berarti data batuan itu, sampel yang kita ambil itu nanti akan disayat, dibuatkan sayatan tipis, kemudian kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Atau sampel itu juga mungkin kita perlukan untuk analisis lain, misalnya analisis geoteknik, analisis, itu semuanya butuh spesifikasi sampel yang berbeda-beda, ukuran yang berbeda-beda, dan berbagai hal mengenai sampel ini. Dan sekali lagi, saya ingin menegaskan bahwa semua data deskriptif yang ada di buku lapangan itu harus diplot di peta lapangan dengan simbol-simbol yang standar. Jadi sekali lagi, peta geologi atau peta dasar atau peta lapangan itu bisa kita baca berdiri sendiri, dan hasilnya mestinya sama persis dengan yang ada di buku lapangan. Dan buku lapangan juga sebaliknya itu memuat catatan-catatan deskriptif maupun sketsa yang sebenarnya semuanya datanya itu ada di peta dasar. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita coba lihat bagaimana melakukan pengamatan singkapan di lapangan. Jadi kalau observasi awal, itu biasanya yang kita lihat itu adalah sifat kontak, kalau ada kontak antar jenis batuan. Karena ingat, nanti coba adik-adik lebih memperdalam apa perbedaan formasi batuan, satuan batuan, anggota batuan, kemudian dalam anggota itu banyak ada melidah, kemudian ada menjemari, dan sebagainya. Itu banyak sekali istilah yang digunakan. Silahkan nanti dipelajari lebih jauh di stratigrafi, ya. Nah, bagaimana sifat-sifat kontaknya ini, apakah dia menerus, dan banyak hal, ya. Nah, kalau di dalam singkapan bisa saja hubungan antar perlapisan, kemudian kalau misalnya kita temukan jenis batuan yang berbeda, misalnya ada batu metamorf, berarti sifat-sifat bagaimana kontaknya, apakah terjadi dalam zona kontak itu ada pembakaran atau dia tidak ada zona pembakarannya dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa menjelaskan urutan-urutan pembentukannya, ya, urutan-urutan pembentukannya. Kemudian perubahan ketebalan secara lateral, ya. Kemudian ada cross cutting relationship, hubungan-hubungan kalau misalnya ada yang saling mengintrusi dan sebagainya, ya. Jadi ingat, yang kita amati itu adalah hukum-hukum stratigrafi, sudah kita bahas kemarin. Kemudian ada tanda-tanda displacement atau deformasi, ya. Kemudian ada atau tidak ada ketidakselarasan atau unconformities. Kemarin juga sudah dibahas di stratigrafi. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kita misalnya kita dapat singkapan seperti ini, maka kita lakukan pengamatan secara umum dulu, ya, secara umum dulu. Jadi kita jangan buru-buru langsung mendekat ke singkapan, tetapi kita coba lihat dulu dari jarak yang cukup untuk bisa melihat, sehingga kita bisa menentukan ada berapa unit di dalam singkapan ini yang perlu diamati. Misalnya contoh di sini, ini kita bagi seperti ini kita buat sketsanya. Jadi ini sekali lagi, kadang-kadang perbedaan foto dengan sketsa. Karena kalau dalam sketsa kita langsung bisa membagi, ini unit 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga yang kita amati itu adalah unit-unit yang kita sudah bagi-bagi dari pengamatan itu. Jadi sekali lagi ini adalah fotonya.
Kemudian ini adalah sketsanya, kita sudah melakukan pengamatan. Nah, misalnya contoh lain ini, ini ada singkapan yang hampir vertikal atau vertikal. Kemudian kita lihat, ternyata dari singkapan ini kita cukup membaginya menjadi 3 unit, sehingga pengamatan langsung di masing-masing unit ini. Dan kemudian kalau diperlukan pengambilan sampel, sampelnya berarti hanya 3 unit itu. Tidak perlu kalau misalnya di unit 2 ini ada lapisan, entah lapisan itu berupa laminasi atau dia berupa bedding, ingat berdasarkan ketebalan ya. Maka kalau kita mau menuruti pengambilan sampel berdasarkan jumlah lapisannya, maka kita akan kerepotan kalau di dalam satu unit itu banyak sekali lapisan, apalagi kalau dia berbentuk lapisan yang relatif tipis-tipis. Sehingga sekali lagi pengambilan sampel itu hanya yang mewakili unit masing-masing. Ya. Contoh lain, ini adalah satu singkapan. Ternyata setelah kita lihat kenampakannya, baik dari perubahan warna, kira-kira dari kekompakannya, kemudian dari bentuknya dan sebagainya, kita bagi dalam berapa unit. Misalnya ini kita bagi di dalam 5 unit berdasarkan kenampakannya. Misalnya ini kelihatan lebih halus, ini kelihatan kasar, kemudian ini kelihatan dia ada laminasi dan sebagainya, ini masif dan seterusnya seperti itu. Ya, kita bagi dalam 5 unit. Kemudian kita lanjutkan lagi, misalnya ini ada berapa unit, kita lihat, oh ternyata ini kita bagi menjadi 3 unit. Yang ada di bagian atas ini kita asumsikan sebagai soil hasil pelapukan, ya seperti itu. Jadi ini cukup 3 unit. Kita bisa lihat dari perubahan warna. Misalnya ini dia relatif terang, kemudian ini halus ya, atau dia lebih kuning, ya, ini lebih terang lagi warnanya. Jadi kita bisa lihat membagi satuan itu baik berdasarkan sifat fisiknya maupun perubahan warna maupun banyak hal lain yang bisa kita lihat nanti di lapangan. Ini contoh lainnya. Ini ada berapa unit? Kita coba bagi. Nah, ini ada 5 unit seperti tadi. Ini berbeda. Ini semuanya berbeda, ya, berbeda dari kenampakannya. Kita lanjutkan, ini modelnya, ya. Kita lihat ini suatu singkapan yang cukup luas, cukup lebar, ya. Nah, tapi ternyata kita cukup membaginya menjadi 2 unit. Nah, karena ini kenapa semua yang bagian ada di sini kelihatan ciri yang sama. Ini bagian yang lebih masif, ya, seperti itu. Ini lebih halus. Ini sama, ya. Kita lihat kita bagi berapa unit, ya. Perhatikan ini lebih tebal, ya. Ini relatif lebih tipis. Kemudian ini kelihatan ukuran. Jadi ingat kalau adik-adik sekalian nanti suatu saat belajar misalnya dengan penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu dengan berbagai media, ada media citra satelit, ada media foto udara dan sebagainya. Pada saat mengamati foto udara atau citra itu, kadang-kadang di situ ada petunjuk untuk melakukan pengamatan berdasarkan rona, tekstur dan sebagainya. Nah, di dalam pengamatan singkapan juga seperti itu, ya. Tampak kasar atau tampak halus, tampak dia kompak atau dia rapuh dan sebagainya, itu sudah cukup menunjukkan adanya perbedaan unit dalam suatu singkapan. Ini modelnya, ya, kita dapatkan berbagai macam lapisan, tapi ternyata cukup dianggap sebagai satu unit, ya. Nah, ini model lain, ya, model lain singkapan seperti ini. Kita buat sketsa vertikalnya, model seperti ini, ya. Ini batu gamping, ini ada perselingan antara batu gamping dengan misalnya katakanlah batuan sedimen non karbonat, misalnya seperti itu. Nah, tapi ini semuanya adalah batuan sedimen plastik, ya, karena dia sudah menunjukkan perlapisan seperti ini. Meskipun itu batu gamping. Ingat, batu gamping itu ada yang terbentuk secara ada yang membentuk batuan sedimen plastik, ada yang membentuk sedimen non plastik tergantung pada proses pembentukannya. Makanya kadang-kadang di dalam batuan sedimen itu batu gamping sering dibahas sendiri menjadi suatu kelompok batuan yang disebut dengan batuan karbonat. Karena batuan karbonat ini proses pembentukannya juga relatif kompleks atau sangat bervariasi. Bisa dia membentuk terumbu karang, bisa dia membentuk
endapan evaporate dan sebagainya, ya, bisa membentuk plastik dan plastik tadi itu. Kemudian dari pengamatan singkapan ini kita akan catat di buku lapangan. Ya, biasanya kalau di dalam pencatatan itu di buku lapangan halaman sebelah kiri itu disiapkan untuk tempat sketsa. Makanya biasanya di bagian sebelah kiri ini ada kertas yang diberikan milimeter blok, ya, atau halaman yang disiapkan untuk sketsa. Kemudian di sebelah kiri ini adalah satu halaman yang untuk tempat menulis, mencatatkan deskripsinya, ya. Kalau dia berupa deskripsi batuan atau dia deskripsi singkapan secara umum dan sebagainya, ini terbagi seperti ini di kiri dan kanan. Nah, biasanya itu dilengkapi di bagian atasnya ini ada pencatatan mengenai lokasi, jam berapa dilakukan pengukuran, cuacanya seperti apa dan sebagainya. Kemudian koordinat lakukan pengukuran, itu biasanya ada tempat khusus pencatatannya. Ya. Nah, kalau lakukan kita pengamatan geomorfologi ini berbeda dengan pengamatan singkapan. Karena kalau pengamatan singkapan biasanya kita lakukan pada individu-individu singkapan secara langsung. Tapi kalau pengamatan geomorfologi itu kita mencari tempat yang memiliki view yang luas, yang memiliki atau bisa mengamati keseluruhan daerah pemetaan kita, untuk kita bisa mengenali bentukan-bentukan alam yang menghasilkan bentang alam yang berbeda-beda. Ya, jadi menghasilkan landforms yang berbeda-beda dari landscape itu. Jadi kita bisa melihat, oh ini adalah daerah yang dikontrol oleh misalnya bekas-bekas gunung api atau aktivitas gunung api. Kemudian ini adalah daerah cekungannya, kemudian ini alluvial fan, dan seterusnya. Itu kita mengamati secara umum. Kemudian kita nanti kelompokkan tergantung dari klasifikasi yang kita gunakan. Nah, bisa berdasarkan morfometri, bisa berdasarkan proses-proses yang mengontrolnya, bisa berdasarkan perbedaan relief dan sebagainya. Banyak macam klasifikasi geomorfologi, tergantung yang kita gunakan dan tergantung peruntukannya untuk apa, ya, seperti itu. Nah, baik adik-adik sekalian, kita juga akan lanjutkan pertemuan pada hari ini dengan pengukuran. Jadi tadi kita sudah melakukan pengamatan secara umum. Kemudian setelah melakukan pengamatan secara umum, kita kemudian mendekati singkapan itu untuk melakukan pengukuran-pengukuran. Baik itu misalnya mengukur ketebalannya, lebarnya, kemudian ukurannya secara keseluruhan, kemudian kalau misalnya ada bidang perlapisan, apakah perlapisan itu miring atau horizontal, kita ukur strike depth-nya dan sebagainya. Jadi banyak macam pengukuran yang bisa dilakukan di lapangan. Nah, tentu saja pengukuran ini kita lakukan dengan menggunakan alat-alat yang kita sudah persiapkan dan kita bawa, dan yang paling umum biasanya kita memiliki kompas, dan dalam kompas ini, kalau kompas geologi itu sudah lengkap antara kompas dengan klinometer. Ingat, kompas itu adalah pembacaan azimut, ya, dari 0 sampai 360. Kemudian kalau klinometer itu pengukuran kemiringan, ya, dari 0 sampai 90 derajat. Nanti di dalam klinometer itu ada plus minus dan sebagainya, nanti itu bisa kita pelajari lebih lanjut, ya. Nah, pada saat kita ke lapangan juga kita kadang-kadang kita membawa roll meter atau meteran, itu semuanya gunanya untuk melakukan pengukuran, ya. Nah, misalnya contoh ini adalah cara penggunaan kompas Brunton untuk menentukan arah atau bearing dari suatu titik yang cukup jauh. Nah, pengukuran arah ini bisa dilakukan dengan dua metode yang paling umum, ya, ada metode setinggi perut atau metode setinggi mata. Itu jadi pangkalan. Kalau dua metode ini akan berbeda karena tergantung nanti posisi kompasnya, ya, posisi kompas. Jadi kalau misalnya kalau model seperti ini, ingat kompas itu ada bagian dari cermin, ada bagian dari tubuh kompasnya, kemudian ada lengannya seperti ini. Maka kalau setinggi perut, ini bagian lengannya ada di depan, cerminnya ada di bagian belakang.
Sehingga nanti kita melakukan pengamatan, kita akan lihat cermin di sini ada garisnya. Kemudian nanti cermin ini kita arahkan sehingga sejajar antara cermin lengan dengan objek yang kita ukur. Dan ingat, pada saat kita sudah mensejajarkan ini, maka nivou tabung dan nivou kotak yang ada di dalam kompas ini harus dalam posisi sentris. Ya. Jadi dia gelembungnya itu ada di tengah-tengah dari nivou kotak. Ingat bahwa sebelum melakukan pengukuran, nivou kotak ini yang harus disentrikkan dulu, baru kemudian kita bisa sejajarkan ini. Jadi kalau pada saat kita mensejajarkan ini biasanya butuh latihan berulang-ulang sehingga kemudian kita tahu betul bagaimana mensejajarkan objek lengan dengan garis yang ada di cermin ini pada saat posisi centering seperti ini ya, centering. Ini akan butuh latihan yang luar biasa, membiasakan diri, karena kalau kita tidak ini kadang-kadang kita sudah mensejajarkan antara garis lengan dengan objek ini, tetapi kemudian ternyata nivounya itu sudah tidak centering, tidak berada dalam posisi horizontal ya, seperti itu. Jadi sekali lagi butuh latihan yang berulang kali. Atau sebaliknya kalau kita setinggi mata, ini terbalik, ini yang lengan ini yang jadi ada di belakang, kemudian cermin ini di bagian depan, sehingga kita lihat objek itu dari visir di sini melalui lubang ini, ya, melalui lubang yang ada di bagian tutup kompas ini. Jadi misalnya contoh ini adalah kompas itu sekali lagi ini bagian luarnya ini ada pembagian asimut, kemudian di bagian dalamnya ini ada pembagian klinometer, ini adalah nivou kotak dan ini adalah nivou tabung. Nivou kotak ini untuk digunakan untuk pembacaan asimut, sementara nivou tabung ini untuk pembacaan klinometer. Ya. Itu berbeda peruntukannya masing-masing. Jadi kalau kita lihat secara langsung, ini nivou kotak dan ini adalah gelembungnya. Ini berarti dia dalam posisi centering atau dalam posisi horizontal. Ini gelembung ini kalau dia bergerak ke kiri atau ke kanan itu harus diupayakan dia kembali ke posisi bagian tengah ini untuk bisa melakukan pengukuran secara akurat. Nah, kemudian pengukuran arah itu kita menggunakan jarum yang menggunakan petunjuk utara. Biasanya kalau model seperti ini sudah ada penulisannya N dan S, atau kadang-kadang hanya diberikan ada simbol warna di sini, sementara yang ada di S ini tidak ada warnanya, ya. Seperti ini, ya, kurang lebih. Jadi misalkan sekarang tadi pengukuran arah, ini sekarang saya melakukan pengukuran bidang kemiringan, ya. Berarti kita menggunakan klinometer yang bagian dalam ini. Ingat untuk melakukan pengukuran klinometer ini, maka posisi kompas itu berbeda. Kalau tadi horizontal, sekarang ini dia menjadi miring, ya, modelnya miring seperti ini, dan yang diperhatikan adalah nivou tabung ini. Misalnya contoh, ini posisi miring, ya. Kita akan melihat di bagian belakang ini, bagian belakang kompas ini nanti ada knob pemutar yang akan memutar ban ini, ya, bisa ke kiri dan ke kanan. Ya. Jadi gerakannya itu adalah 180 derajat, ya, jadi 90 ke kiri, 90 ke kanan. Nah, di sini kita melakukan pengukuran, kemudian ini bagian belakangnya yang saya tunjukkan tadi, yang saya sebutkan tadi, yang bisa diputar ke kiri dan ke kanan, masing-masing 90 derajat. Kemudian misalnya ini posisi kompasnya, kita baca seperti ini, ya, dan kita lihat bahwa ternyata yang kita baca itu adalah bagian ini yang bergerak ke kiri dan ke kanan tadi. Ini yang kita baca ini adalah pas di bagian tengah ini, dengan kira-kira sudut kemiringan itu ada di sini. Jadi ini kalau kita baca, ini kan berarti 30, 40, berarti 0 ada di sini nih. 0, nolnya mungkin kemungkinan ada di sini. 0, 10, 20, 30. Ini kalau kita lihat garis kuning ini dengan garis 30 ini tidak pas. Berarti ini hanya 29, sekian. Nah, 29, sekian ini kita tulis seperti ini, 29 derajat. Kemudian kita cari nonius ini yang pas berimpit dengan sejajar dengan pembacaan sudut yang ada di klino ini. Kita cari yang pas segaris
supaya kita dapatkan. Misalnya contoh ini tidak segaris dengan yang ada di sini, juga tidak segaris. Ini hampir segaris, dan yang paling segaris itu adalah bagian ini, sehingga kita bisa membaca bahwa ini kalau dari sini 0, 30, 60 menit, jadi 29 derajat 30 menit. Jadi ingat pembacaan klino itu tingkat kelitiannya itu sampai sekian menit, ya. Nah, kompas dan klinometer itu banyak macam, sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ini misalnya kalau kita menggunakan Sunto, ya, Sunto itu ada yang tandem seperti ini. Ini ada kompas, pembacaan asimut, ini untuk pembacaan klinometer. Ya, masing-masing ada lubang intipnya. Ini untuk lubang intip kompas dan ini untuk lubang intip klinometer. Ya. Biasanya di bagian belakang itu ada alat ukur. Ya. Nah, kemudian ini pembacaan kompas, ini pembacaan klinometer. Nah, misalkan untuk pembacaan asimut di dalam lubang intip ini kita akan melihat model seperti ini, ya, model seperti ini di lubang itu. Jadi lubang ini yang kemudian kita sejajarkan dengan objek yang ada di sini, ya, objek yang ada di sini. Ingat, dengan menggunakan Sunto ini tidak boleh, dua mata kita itu harus digunakan secara bersamaan. Jadi misalnya kalau kita menggunakan mata kanan ini untuk pengamatan di dalam lubang intip ini, sementara mata kiri kita untuk melihat objek. Nanti objek kita itu akan dilihat secara bersamaan. Nanti kita ilustrasikan. Begitu juga, ini perbedaan antara pembacaan kompas dengan klinometer. Kalau pembacaan kompas, di dalam lubang intip itu akan kelihatan pembacaannya itu skalanya sudutnya itu horizontal, sementara kalau dia klinometer, pembacaannya itu akan vertikal seperti ini. Jadi di dalamnya itu akan ada benang, ya, pembacaan garis untuk membaca berapa sudut. Nah, kalau di klino itu pembacaan ada dua, ada dengan derajat 0 sampai 90 derajat, kemudian kalau persen itu adalah 0 sampai biasanya sampai 45 derajat, 45% itu sama dengan jadi ingat, membaca persen itu adalah perbandingan antara jarak horizontal dengan jarak vertikal, sehingga kalau kita membacanya itu akan berbeda besarannya. Ya, nah, itu nanti saya yakin sudah dipelajari pada saat kita belajar di perpetaan kemarin. Nah, kemudian misalnya contoh ini adalah untuk mengukur persen kelerengan tadi, ya persen kemiringan, ya, tadi ini perbandingan antara jarak horizontal dengan jarak vertikal. Jadi kalau misalnya 100 meter panjangnya, kemudian horizontalnya, kemudian vertikalnya itu 20 meter, maka kita akan dapatkan dengan ini, dengan menggunakan rumus ini. Jadi jarak vertikal dibagi dengan jarak horizontal itu dikalikan 100, kita dapat persen kelerengan. Sehingga kalau misalnya 45 derajat itu kita asumsikan dia kita perhatikan jarak vertikal jangan jarak horizontal itu sama antara jarak horizontal dengan jarak vertikal, sehingga sudutnya itu adalah 45 derajat. Itu yang dianggap sama dengan 100%. Berarti lebih dari 45% itu berarti sudah nanti hasil pembacaannya juga lebih dari 100%, ya. Jadi sekali lagi 100% itu akan setara dengan 45 derajat, ya, pembacaan 45 derajat. Nah, ini sekali lagi bahwa pengukuran baik dengan kompas maupun dengan klino itu harus menggunakan dua mata kita, dan kompas dan klino pun pada semua mata itu harus dirapatkan ke muka kita sehingga kita bisa mengintip dengan fokus kepada di dalam lubang intip ini untuk melihat pembacaan apakah itu pembacaan klino maupun pembacaan asimut. Sementara mata kita ini akan melihat objek, sehingga kita akan secara bersamaan melihat di lubang intip dan secara bersamaan juga melihat objek. Jadi kalau misalnya diilustrasikan seperti ini mata kiri dan mata kanan kita.
mata kiri ini kita seolah-olah kita melihatnya secara apa ya, juling ya, seperti itu. Jadi misalnya contoh ini ada objek, kalau kita melihat kiri dan kanan itu melihat ke satu objek, maka kita dapatkan gambaran 3 dimensi dari objek ini. Kita akan fokus ya, dapat gambaran 3 dimensi. Tapi kalau kita melakukan pengukuran, maka seolah-olah mata, salah satu mata kita itu akan kalau melihat lurus seperti ini, sejuling seperti ini, kita jadi tidak fokus melihatnya. Ya, sebagian melihat ke sini, sebagian melihat ke bagian sini. Nah, sekarang kalau kita melakukan pengukuran, misalnya kita menggunakan mata kiri kita untuk melihat lubang intip, klino atau kompas, maka mata kiri kita melihat di dalam lubang intip itu pembagian skala seperti ini, sementara mata kanan kita melihat objek ya, seperti ini. Kemudian kita satukan di dalam otak kita sehingga kita bisa membuat kesejajaran seperti ini ya, sejajaran seperti ini, sehingga hasilnya nanti akan dapat satu gambaran seperti ini. Ini objek, tinggi objeknya, kemudian pembacaannya berapa, seperti itu. Jadi kita menyatukan antara mata kiri dengan mata kanan dalam dua view yang berbeda. Sekali lagi, ini semuanya membutuhkan latihan dan pembiasaan pada saat kita mencoba menggunakan alat ini. Nah, ini adalah pengukuran strike dip. Ya, pengukuran strike dip ini sekali lagi umumnya pada objek-objek yang lapisan bidang miring, tapi bisa juga pengukuran strike dip arah dan kemiringan itu untuk pengukuran kekar. Ya, kekar itu tergantung nanti apakah kita bedakan cara penulisannya atau kita menggunakan cara penulisan yang sama, nanti kita lihat ya. Jadi konsep strike dip itu, strike itu adalah arah penyebaran, sementara dip itu adalah kemiringan suatu bidang ya, kemiringan suatu bidang. Jadi contoh misalnya ini ada suatu lapisan batuan, kemudian strike-nya itu adalah arah sebaran ini secara horizontal, kemudian dip itu adalah arah kemiringan dari bidang ini terhadap utara, terhadap bidang horizontal hayal, suatu bidang hayal horizontal ya. Jadi bidang hayal horizontal ini biasanya identik dengan permukaan air. Jadi kita anggap permukaan air itu adalah horizontal, maka kita membayangkan itu ada bidang hayal pada saat kita menemukan suatu bidang miring, perpotongan antara bidang miring dengan bidang hayal ini yang kita sebut sebagai strike, ya, strike, dan biasa digunakan istilah arah penyebaran, ya, arah penyebaran, meskipun mungkin tidak terlalu pas ya. Yang jelas adalah bahwa strike itu adalah perpotongan antara bidang miring, ini bidang miring, dengan suatu bidang hayal horizontal. Ini adalah arah strike-nya. Sementara dip itu adalah perpotongan antara atau sudut antara bidang miring yang tegak lurus terhadap strike. Ya. Jadi ini ada bidang hayal horizontalnya tadi, kemudian ini bidang miringnya, maka ini adalah sudut dipnya. Dan sudut dip ini biasanya tegak lurus, bukan biasanya, tapi ini adalah tegak lurus dengan strike. Ya. Kalau dip ini tidak tegak lurus dengan strike, maka itu disebut dengan apparent dip atau dip semu atau dip tidak sebenarnya. Jadi dip yang sebenarnya atau true dip itu adalah tegak lurus dengan strike ini. Nah, ini sama ya, sama sebelah sini. Ini juga cuma bedanya adalah bahwa ini dipnya relatif lebih landai dibandingkan dengan ini. Ya. Ini berarti lipatannya ini lipatan asimetris ya, tidak simetris. Jadi ini adalah strike-nya, ini adalah dipnya. Nah, pengukuran dengan menggunakan kompas Brunton itu biasanya yang pertama dilakukan adalah pengukuran strike, ya seperti ini, pengukuran strike. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pengukuran dip, ya pengukuran dip. Ini misalnya contoh, ini adalah bidang miring, kemudian ini bidang hayal horizontal, maka ini adalah strike-nya, ini adalah dip-nya. Jadi kita melakukan pengukuran strike itu dengan menggunakan asimut, dihitung dari 0 sampai arah dari perpotongan bidang hayal dengan bidang miring itu. Nah, kemudian saya contoh di sini, ini adalah kita dapatkan karena mungkin arah ininya dianggap ke sini, jadi N 170 derajat E.
Kemudian ini adalah tegak lurus dari bidang hayal horizontal ini, kita akan mengukur dip seperti ini dipnya. Ya. Kita dapatkan 20 derajat, sehingga penulisannya itu adalah N 170 derajat E per 20 derajat. Jadi cara membacanya itu adalah strike-nya 170 derajat diukur dari utara ke timur dengan kemiringan 20 derajat. Jadi nanti simbolnya kurang lebih seperti ini. Simbolnya ini tadi 170 berarti diukur dari 0, ini utara 0, diukur di sini 90, kemudian sampai di sini 180, berarti 170 itu ada di sini, maka kita tarik garis seperti ini. Kemudian tegak lurus dari strike ini kita tambahkan simbol garis pendek, ya, lebih pendek daripada garis strike-nya. Kemudian di ujungnya itu kita tulis 20 derajat. Jadi ini cara membacanya adalah N 170 derajat, E garis miring 20 derajat. Nah, ingat simbol ini adalah simbol yang standar. Nah, pada saat kita menuliskan simbol ini atau memplot simbol ini di peta, maka posisi titik antara perpotongan garis pendek dan panjang ini, titik yang ada di tengah ini, harus persis berada di titik pengamatan. Tidak boleh misalnya titik pengamatannya di sini, kemudian simbol strike dip-nya ada di sini, atau simbol strike dip-nya ada di sini, itu tidak boleh. Nah, begitu juga penulisan strike dip ini 20 derajat ini dituliskan di ujung garis pendek ini. Jadi tidak boleh misalnya strike dip, kemudian kita tulis 20 derajat di belakangnya ini, atau 20 derajat di sini dan sebagainya. Tapi penulisannya harus tepat seperti ini. Nah, bagaimana kalau ini miring ke kanan misalnya? Ini kan miring ke kiri nih, miring ke kanan. Maka, jadi contoh misalnya seperti ini, ya. Nah, karena ingat selalu arah strike ditambah 90 derajat itu adalah arah dip, ya. Jadi arah strike ditambah 90 derajat itu adalah arah dip. Nah, sehingga pembacaannya modelnya seperti ini. Kalau ini tadi kan dia ukur dulu dari N 170 derajat sampai sini, baru kemudian tambah 90 derajat, itulah di arah dipnya. Nah, sekarang ini terbalik. Ini miringnya ke sini, jadi dia miring ke arah kanan, maka pembacaannya itu adalah N 350 derajat E, dipnya berapa? Dipnya berapa? Jadi nanti simbolnya ini akan terbalik. Terbalik seperti ini. Ya, kebetulan kemiringannya lebih besar daripada tadi. Kalau tadi di sini 20 derajat, di sini dia lebih tegak, ini 45 derajat. Sehingga pembacaannya itu adalah N 170, jadi ini 0, 90, sorry, iya, bukan 170 ya, tapi N 350, ini 0, 90, 180, 270, sampai 350 di sini. Kita tarik garis, kemudian tegak lurus dari sini, ya, ini kita tuliskan 45 derajat. Itulah cara pengukuran dan cara plotting strike dip di peta. Nah, baik adik-adik sekalian, itu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan pemetaan geologi. Artinya kita sudah mencoba melakukan plotting data di atas peta dasar, kemudian kita lakukan interpretasi untuk mendapatkan suatu peta geologi. Itu kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.